Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 576, Keberuntunganku terlalu bagus hari ini, 1. Surga Roh Suci, Ras Roh. Leng Xiaoxiao memperhatikan saat Su Lei mencengkeram leher Leng Mei. Sambil mengertakkan gigi, dia mengeluarkan sepotong perkamen dari cincin interspatial dan melemparkannya ke arah Su Lei. Suara mendesing. Su Lei mengambil perkamen itu dari Leng Xiaoxiao. Setelah membukanya dan melihatnya, dia melepaskan Leng Mei. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini kepada 3 orang lainnya, Su Lei membawa 3 lainnya dan terbang menuju alam surgawi. Menyaksikan Su Lei dan yang lainnya terbang menuju alam surgawi, Leng Mei juga datang ke sisi Leng Xiaoxiao. Saudari, Leng Xiaoxiao memandang Leng Mei di sampingnya dan menghela nafas. Tidak apa-apa, mereka hanya umpan meriam untuk senior. Pada saat yang sama, dia berada di dunia surgawi. Setelah Xiao Changtian pergi, monyet surgawi juga berkeliaran di alam surgawi. Selama periode waktu ini, monyet surgawi praktis telah pergi ke setiap faksi kelas atas di alam surgawi 1 kali. Pada saat ini, di gerbang gunung alam surgawi, monyet surgawi sedang berdiri di atas pohon persik. Sambil memegang beberapa buah persik di tangannya, dia berteriak. Tidak bagus, tidak bagus. Monyet dewa dengan santai melemparkan buah persik ke tanah dan bergumam. Ketika para tetua di depannya melihatnya melempar buah persik begitu saja, hati mereka sakit. Ini adalah buah spiritual yang sekte mereka hargai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia biasanya tidak mau memakannya. Dengan pemikiran ini, seorang lelaki tua berambut putih juga berkata kepada monyet dewa di atas. Monyet surgawi senior, santai saja, santai saja. Kenapa? Apa aku punya masalah? Monyet dewa memandangi buah persik di tangannya dan melemparkannya ke orang tua itu. Orang tua itu melihat buah persik di tangannya yang telah digigit kecil dan tersenyum pada monyet dewa. Tidak masalah, tidak masalah. Saat ini, di langit di atas gerbang gunung, Su Lei dan 3 lainnya perlahan lewat, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Su Yu, yang berdiri di belakang Su Lei, perlahan berkata kepadanya. Kakak senior, kami bisa merasakan ada beberapa buah markisa yang saya perlukan. Menyempurnakan obat. Bagaimana kalau kita turun? Mendengar suara Su Yu, Su Lei juga menunduk. Dia memandang dengan jijik pada monyet dewa dan lelaki tua di bawah dan perlahan dikatakan, saya tidak menyangka tempat ini memiliki obat roh seperti buah markisa. Kamu bisa turun. Cepatlah, aku akan menunggumu di sini. Su Lei ingat apa yang dikatakan Pil Soul Heaven kepadanya sebelum dia pergi. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa membiarkan King Tian menahan Xiao Changtian. Tentu saja, dia menyuruhnya untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia telah membawanya kembali saat api neraka masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Melihat Su Yu terbang ke bawah, Su Dian dan Su Feng tersenyum pada Su Lei. Kalian semua pergi, cepat. Melihat senyuman mereka, Su Lei tahu bahwa mereka tersentuh. Dengan sangat cepat, Su Yu dan 2 orang lainnya tiba di puncak gunung tempat monyet surgawi berada. Orang tua berambut putih itu melihat beberapa orang yang tiba-tiba datang. Ekspresinya juga sangat waspada saat dia perlahan berkata kepada mereka. Siapa kamu? Mengapa kamu menerobos ke dalam sekte abadiku? Mendengar perkataan lelaki tua itu, Su Yu dan yang lainnya juga tersenyum padanya. Pak Tua, ambil buah markisa di tanganmu. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan isap muncul dari tangan Su Yu. Dia menghisap beberapa buah markisa di tangan lelaki tua itu. Sial, kamu benar-benar menggigitnya. Saat dia mengatakan ini, Su Yu melambaikan lengan bajunya pada lelaki tua itu. Sebuah pisau tajam menembus ruang dan tiba di depan lelaki tua itu. Bang! Sebelum bilah tajam itu mengenai lelaki tua itu, monyet dewa telah melakukannya. Sudah muncul di hadapan orang tua itu. Itu dengan mudah memblokir pisau tajam Su Yu. Melihat monyet surgawi yang tiba-tiba muncul, Su Yu tersenyum padanya. Jadi ada monyet dewa. Jika saya membawanya kembali untuk memurnikan pil. Su Yu memandang monyet di depannya dengan kegembiraan di matanya. Meskipun dia tidak dapat melihat binatang abadi seperti apa monyet dewa itu, dari serangannya, dia dapat mengetahui bahwa itu adalah monyet dewa. Agaknya,
Tingkat kultivasinya tidak boleh rendah. Jika dia menangkapnya dan membawanya kembali untuk memurnikan pil, dia pasti bisa memurnikan pil yang cukup untuk membuat namanya terkenal. Saat dia memikirkan hal ini, Suyu tiba-tiba merasa keberuntungannya hari ini agak terlalu bagus. Monyet surgawi memandang Suyu dan dengan santai meliriknya. Tidak, orang ini terlalu lemah. Tidak ada gunanya melawan dia. Mari kita lihat apakah dia punya makanan enak dulu. Saat monyet surgawi selesai berbicara, Suyu juga melihat monyet surgawi yang diselimuti cahaya kemasan tiba-tiba muncul di depannya. Apa ini tadi? Sebelum Suyu sempat bereaksi, tinju emas besar menyerang dahinya. Bang! Tinju emas raksasa itu menembus kepala Suyu. Sejenak, tubuh Suyu meledak di udara. Sudian dan Su Feng, yang mengikutinya, melihat nasib Suyu dan kemudian melihat monyet dewa di depan mereka. Mustahil, bagaimana keberadaan sekuat itu bisa muncul di tempat ini? Hanya pukulan dari monyet dewa tadi sudah cukup untuk dibandingkan dengan tuan mereka. Dengan pemikiran ini, Sudian dan Su Feng tidak ragu sama sekali. Dia terbang keluar. Namun, sebelum mereka dapat mengambil beberapa langkah, tinju kera dewa mengikuti dari belakang. Bang! Bang! Sosok Sudian dan Su Feng langsung berubah menjadi kabut berdarah di udara dan meledak. Dia dengan santai mengambil cincin interspatial mereka dan memainkannya. Monyet surgawi dengan santai melemparkannya ke tangan lelaki tua berambut putih itu. Membosankan. Tidak ada yang enak untuk dimakan sama sekali. Pria tua berambut putih itu mengambil cincin interspatial yang dilemparkan oleh monyet dewa. Setelah memeriksa tangannya, lelaki tua itu berkata dengan penuh semangat kepada monyet dewa. Terima kasih, monyet surgawi senior. Di dalam lingkaran interspatial, dia telah menemukan banyak harta karun yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jika ini ditempatkan di luar, itu pasti akan menjadi harta keluarga dari berbagai faksi. Dengan semua itu, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba merasa kalau buah markisa tadi bukanlah apa-apa. Pada saat ini, sepasang mata di belakangnya juga melihat keluar. Berikan aku, monyet dewa berkata perlahan. Kemudian, telapak tangannya yang besar menamparkan kehampaan. Senior, senior, selamatkan hidupku. Ketika monyet surgawi menepuk telapak tangannya, sebuah suara terdengar di udara. Setelah itu, sosok Sulei berjalan ke depan monyet surgawi. Senior, tolong selamatkan hidupku. Saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya hanya seorang pejalan kaki. Ketika monyet surgawi mendengar kata-kata Sulei, ia mengangkat telapak tangannya dan menamparnya ke arah Sulei. Senior, tunggu, saya tahu cara bermain game. Sulei berteriak keras ketika dia melihat telapak tangan besar yang hendak membantingnya. Pada saat ini, telapak tangan monyet dewa juga berhenti. Bab 577, memainkan game 1. Alam surgawi, di puncak gunung. Monyet surgawi memandang Sulei, yang ada di depannya, dan perlahan berkata kepadanya. Kamu tahu cara bermain game. Katakan padaku, permainan apa itu? Sulei menghela nafas lega saat melihat dia tidak ditampar sampai mati. Dia hanya mengatakannya karena putus asa ketika dia mendengar monyet dewa berkata bahwa tidak ada yang menyenangkan untuk dilakukan. Melihat sekeliling, Sulei berkata kepada monyet surgawi. Monyet surgawi senior, mengapa kita tidak bermain batu gunting kertas? Memikirkan kembali permainan yang dia lihat di dunia fana, Sulei berkata kepada monyet surgawi. Ketika monyet dewa mendengar kata-kata Sulei, ia juga teringat apa yang telah dibacanya di buku Xiao Changtian. Batu gunting kertas. Sulei berkata perlahan. Kemudian, dia menyerang bersama dengan monyet dewa. Senior, kamu menang. Pada saat ini, Sulei berkata kepada monyet surgawi dengan nada menyanjung. Monyet dewa itu mengangguk ketika mendengar kata-kata Sulei. Lalu, dia menamparkan Sulei. Bang! Setelah terkena telapak tangan monyet surgawi, Sulei juga berputar 180 derajat di tempat. Senior, kenapa? Buku guru mengatakan bahwa yang kalah akan dihukum. Bangun dan lanjutkan. Ketika monyet surgawi melihat Sulei tergeletak di tanah, ia menangkap dan mengguncangnya. Orang ini tidak mungkin selemah itu, kan? Dengan pemikiran ini, monyet surgawi juga mengambil cincin interspatial Sulei. Dia dengan santai mengambil botol giok dari dalam.
Ini seharusnya baik-baik saja. Dia mengambil segenggam pil dari botol giok dan memasukkannya ke dalam su. Mulut Lei. Bangun dan lanjutkan. Monyet surgawi perlahan berbicara kepada Su Lei ketika dia melihatnya bangun. Su Lei perlahan menstabilkan tubuhnya. Dia melihat ke belakang dan berkata perlahan, "Senior, kenapa kita tidak beralih ke game lain?" Ketika monyet surgawi mendengar kata-kata Su Lei, dia juga mengerutkan kening. Melihat ekspresi wajah monyet surgawi, Su Lei juga mundur beberapa langkah. Dia perlahan berkata padanya, "Senior, ayo lanjutkan, lanjutkan." Setelah beberapa saat, monyet dewa itu mengutak-atik botol giok di tangannya. Tidak lagi. Dia melihat pil di dalam botol giok telah habis, dan Su Lei masih terbaring di tanah. Monyet surgawi juga perlahan berjalan ke samping. Membosankan, kamu sangat lemah. Di sisi lain, di Gunung Roh Iblis Azureox, Xiao Changtian dan Futian memandangi binatang iblis di depan mereka dan sangat senang. Selain mengisi cincin interspatial, ia juga mengisi beberapa karung goni. Setelah melihat karung yang telah dia atur, Xiao Changtian berkata pada Futian dan yang lainnya, "Sudah waktunya kita kembali ke markas." Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Futian mengangguk padanya. Lalu, Xiao Changtian berkata pada beruang hitam, "Beruang hitam kecil, kali ini berat bagimu. Mengapa kamu tidak pergi bersamaku?" Memikirkan hutan di belakang pulau, Xiao Changtian merasa bukanlah ide yang buruk untuk mengatur agar beruang hitam tinggal di sana. Mendengar perkataan Xiao Changtian, beruang hitam sangat senang. Mampu mengikuti ahli seperti Xiao Changtian, tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke alam raja abadi atau bahkan lebih tinggi di masa depan. Lalu, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, Xiao Changtian perlahan berkata pada Futian, "Futian, bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada Mutiara Ungu. Aku akan membawa beruang hitam kecil dan yang lainnya kembali dulu." Mutiara Ungu melihat Xiao Changtian mengumpulkan semua binatang di Gunung Banteng Hijau untuk dibunuh. Dia juga kembali ke kelompok tentara bayaran Mutiara Ungu untuk memulihkan diri. Ketika Futian mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia perlahan menjawab, "Baiklah, Tuan." Surga Roh Suci, Ras Roh. Leng Xiaoxiao dan Leng Mei berdiri di luar sekte dan melihat ke arah dunia surgawi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini, mereka juga melihat sesosok tubuh berjalan perlahan dari bawah. "Kakak, lihat ke bawah." Leng Mei menunjuk ke gambar di bawah dan berkata perlahan kepada Leng Xiaoxiao. Setelah sosok itu mendekat, Leng Mei pun melihat penampilannya dengan jelas. Hantu. Saat Leng Mei melihat wajah orang yang datang, dia pun menamparnya. Bang! Sosok itu terkena tamparan Leng Mei, dan sosoknya pun terhuyung mundur. Leng Xiaoxiao. Pada saat ini, sosok itu juga mengeluarkan suara geram. Setelah mendengar suara ini, baik Leng Xiaoxiao maupun Leng Mei merasa itu agak familiar. Kemudian, ketika dia melihat pakaian orang yang datang, dia perlahan berkata kepadanya, "Tuan Alkemis." Mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao, Su Lei juga meneriaki mereka. "Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Perlombaan spiritual Anda tidak bisa dimaafkan." Ah! Saat ini, Su Lei sedang menutupi wajahnya. Leng Xiaoxiao dan Leng Mei memandang Su Lei yang berwajah hati di depan mereka dan menutup mulut mereka untuk menahan tawa. "Tuan Alkemis, apa yang terjadi padamu?" Leng Mei berkata perlahan pada Su Lei. Ketika Su Lei mendengar kata-kata Leng Mei, dia juga menunjuk kedua orang di depannya. "Leng Xiaoxiao, jika kamu tidak ingin ras rohmu binasa, menurutku sebaiknya kamu membawaku untuk menemukan api neraka. Jika tidak, saya jamin ras spiritual Anda akan dimusnahkan." Saat ini, Su Lei juga berkata dengan sengit. Ketika Leng Xiaoxiao mendengar kata-kata Su Lei, dia juga berkata kepadanya, "Tuan Alkemis, apakah Anda yakin ingin pergi lagi?" Di mata Leng Xiaoxiao, luka Su Lei pasti disebabkan oleh Xiao Changtian. Mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao, Su Lei juga berkata padanya, "Jangan mempermainkanku. Bawa saya ke sana secara pribadi. Tuan Alkemis, tolong jangan pikirkan itu lagi. Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Saat ini, Leng Mei berbicara perlahan kepada Su Lei. "Aku bilang bahwa aku ke sana, apa kamu tidak mengerti?" Saat ini, Su Lei juga sedikit marah. Mendengar kata-kata Su Lei, Leng Mei mengangkat bahu dan berkata padanya,
Baik-baik saja maka. Oh benar, aku lupa memberitahumu. Dia juga punya monyet dan kura-kura. Anda harus khawatir. Memikirkan pelatihan Xiao Changtian di dunia fana, jika Sulei meninggal di sini, itu akan sangat merepotkan. Ketika Sulei mendengar kata-kata Leng Mei, dia juga berkata kepadanya. Monyet, aku paling benci monyet. Aku akan pergi dan membunuhnya. Mendengar kata-kata Sulei, Leng Mei tersenyum. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Mendengar kata-kata Leng Mei, Sulei juga mengangkat sudut mulutnya dengan jijik. Di sisi lain, Xiao Changtian membawa sosok suku beruang hitam dan perlahan tiba di dunia surgawi. Setelah kembali ke keilahian, Xiao Changtian merasakan kenyamanan. Kami akhirnya kembali. Saya ingin tahu bagaimana perkembangan istana utama mereka. Saat dia mengatakan itu, Xiao Changtian memimpin suku beruang menuju pegunungan 100.000. Bab 578, seorang apoteker dari surga pil harta karun. Sebenarnya berlari telanjang. Garis bawah L. Di dunia surgawi, beberapa sosok perlahan melesat melintasi langit. Kemudian, Leng Xiaoxiao dan Leng Mei perlahan mendarat di tanah bersama Sulei. Melihat pegunungan 100.000 di depannya, Leng Xiaoxiao berkata perlahan kepada Sulei di belakangnya. Tuan Alkemis, itu sudah di depan. Ketika Sulei mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao dan Leng Mei, dia juga melirik ke pegunungan 100.000. Kabut gunung sangat tebal sehingga mereka tidak dapat mendeteksi situasi di dalamnya. Sepertinya inilah tempatnya. Dengan pemikiran ini, Sulei berjalan di depan dan perlahan memasuki pegunungan 100.000. Tidak lama setelah Sulei memasuki pegunungan 100.000, matanya membelalak. Seolah-olah dia telah melihat keberadaan yang luar biasa. Dia berbalik dan hendak keluar dari pegunungan 100.000. Namun, sebelum Sulei bahkan bisa mengambil beberapa langkah, Sulei merasakan kekuatan isap datang dari belakangnya, menariknya ke belakang. Bang! Sosok Sulei perlahan mendarat di tanah. Menatap monyet surgawi di depannya, Sulei mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia perlahan berkata, Monyet surgawi senior, suatu kebetulan. Kita bertemu lagi. Ketika monyet surgawi melihat Sulei berdiri di depannya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Terakhir kali, dia mengira orang ini telah dipukuli sampai mati. Dia tidak menyangka dia masih hidup dan menendang begitu cepat. Kita bertemu lagi. Anda di sini untuk bermain-main dengan saya, kan? Suara agung monyet surgawi memasuki telinga Sulei. Setelah mendengar kata-kata monyet surgawi, Sulei buru-buru melambaikan tangannya ke arahnya. Monyet surgawi senior, tidak, saya baru saja memasuki tempat ini secara tidak sengaja. Aku masih ada yang harus dilakukan. Tidak di sini untuk bermain-main denganku. Apakah permainannya tidak menyenangkan? Sebelum Sulei selesai berbicara, suara monyet surgawi terdengar di telinganya sekali lagi. Mendengar suara monyet dewa yang sedikit marah, Sulei merasakan perasaan pahit di hatinya yang tidak bisa dia ungkapkan. Dia baru saja melarikan diri dari sarang pencuri untuk sementara waktu. Kenapa dia masuk lagi? Leng Xiaoxiao ini pasti akan membuat tuannya menghancurkan ras roh mereka ketika dia kembali. Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Sulei tidak berani mengeluh. Dia buru-buru berkata kepada monyet dewa. Permainannya menyenangkan. Permainannya menyenangkan. Ketika monyet surgawi mendengar kata-kata Sulei, dia merasa senang. Berdiri di depan Sulei, dia mengulurkan tangannya, siap menyerang. Mari kita mulai. Batu gunting kertas. Sulei melihat gunting monyet surgawi dan kain di tangannya. Kemudian, dia melihat monyet surgawi perlahan mengangkat lengannya. Dia buru-buru berkata kepada monyet dewa. Monyet surgawi senior, tunggu sebentar. Pada saat ini, telapak tangan besar monyet dewa juga berhenti di udara. Apa? Kamu mencoba menipu? Suara agung monyet surgawi memasuki telinga Sulei, menyebabkan dia bergidik. Tidak, monyet surgawi senior, bagaimana mungkin? Saat ini, Sulei tersenyum. Melihat monyet surgawi di depannya, dia melanjutkan. Monyet surgawi senior, jika kamu terus bertarung seperti ini, aku mungkin tidak akan bisa bermain denganmu untuk sementara waktu. Mengapa kita tidak mengubah hukumannya? Sulei benar-benar tidak berani menerima tamparan lagi dari monyet surgawi. Jika dia dipukuli oleh monyet surgawi lagi, Sulei merasa dia bisa pergi ke dunia Elysian. Mendengar kata-kata Sulei,
ketertarikan monyet surgawi terguncang. Dia perlahan berkata, "Mekanisme hukuman apa?" Mendengar kata-kata monyet surgawi, Sulei juga menjadi bingung. Dia mengeluarkan beberapa botol pil obat dari cincin interspatialnya. Monyet surgawi senior, lihat pil roh giok dan pil pengumpul angin ini. Keduanya adalah pil obat bermutu tinggi yang baru saja saya saring. Jika kamu menang, bisakah kamu mengambilnya? Monyet surgawi melihat pil di tangan Sulei, lalu perlahan mengambilnya dan memainkannya di tangannya. Dia mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil itu masuk ke mulutnya, dia meludahkannya dari mulutnya. Rasanya terlalu buruk, tidak? Melihat monyet dewa memakan pilnya seperti permen, ia bahkan memasang ekspresi tidak puas. Wajah dan mulut Sulei bergerak-gerak, dan jantungnya berdarah. Ini adalah pil obat terbaik yang dimilikinya. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Mengapa tidak ada gunanya jika menyangkut senior Divine Monkey? Pada saat ini, Sulei juga bisa merasakan mata monyet surgawi menatap lurus ke arahnya. Kamu benar, tubuh kecilmu tidak bisa menerima pukulan. Mendengar kata-kata monyet surgawi, Sulei tiba-tiba merasa seperti akan menangis. Kemudian, suara kera dewa terus terdengar. Menurutku pakaian yang kamu kenakan cukup bagus. Mengapa kamu tidak melepasnya dan biarkan aku memakainya? Melihat pakaian Sulei yang dihiasi dengan tungku pil, yang surgawi. Monyet berbicara perlahan kepada Sulei. Mendengar kata-kata monyet surgawi, mata Sulei membelalak. Kemudian, sebelum Sulei dapat bereaksi, monyet dewa itu mengulurkan tangannya dan menyapukannya ke tubuh Sulei. Sulei merasakan tubuh bagian atasnya menjadi dingin. Dan seragam serta atasan alkemisnya telah tiba di tangan monyet dewa. Monyet dewa melihat pakaian di tangannya, dan tubuhnya juga berubah. Dia mengenakan pakaian Sulei. Setelah itu, monyet surgawi terus berbicara kepada Sulei. Nak, ayo lanjutkan. Mendengar kata-kata monyet surgawi yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Sulei terus bermain dengannya. Setelah beberapa putaran, semua pakaian Sulei telah mendarat di monyet surgawi. Adapun Sulei, dia berdiri di dalam pegunungan 100.000. Hembusan angin dingin bertiup lewat. Sulei juga mengatupkan kedua kakinya, menatap monyet surgawi dengan ekspresi sedih. Dia melihat Sulei menatapnya dengan ekspresi sedih dan tubuh telanjangnya. Monyet dewa melambai padanya. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Silakan datang lagi. Mendengar kata-kata monyet surgawi, Sulei tiba-tiba merasa seperti baru saja sembuh dari penyakit serius. Meskipun dia berkata dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Namun, dia masih mengangguk ke arah monyet dewa. Kemudian, dia berbalik dan lari. Pada saat yang sama, Leng Xiaoxiao dan Leng Mei juga perlahan berjalan ke pegunungan 100.000. Kakak, apakah menurutmu senior akan menyalahkan kami karena membawa orang itu ke sini? Mendengar kata-kata Leng Mei, Leng Xiaoxiao baru saja hendak menjawab ketika dia melihat sesosok tubuh berjalan ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Adik perempuan, hati-hati. Menarik Leng Mei ke belakangnya, Leng Xiaoxiao juga mengedarkan esensi sebenarnya di tubuhnya. Sepasang mata indah memandang ke depan, dan kemudian sosok putih muncul di depan Leng Xiaoxiao dan Leng Mei. Ini, Tuan Alkemis. Setelah melihat siapa orang itu, wajah Leng Xiaoxiao dan Leng Mei memerah. Alkemis bermartabat dari Treasure Pil Heaven ini sebenarnya berlarian telanjang. Pada saat ini, Leng Mei juga meneriaki Sulei. Hooligan. Saat dia berbicara, Leng Mei juga menggunakan tangannya untuk menutupi matanya. Bahkan Leng Xiaoxiao, yang berada di samping, memandang Sulei, tidak tahu harus berkata apa. Adapun Sulei, dia melihat ke arah Leng Xiaoxiao dan Leng Mei di depannya dan menyadari sesuatu juga. Dia mengulurkan kedua tangannya. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Fantasi, aku tidak membesarkan binatang-binatang Divine Chapter 579 bahasa Indonesia. By Batara tanggal 9 Mei tahun 2024 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus a light mode, of perbaikan kata. Bab 579, apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan orang normal? Garis bawah 1. Penerjemah, 549.690.339. Alam surgawi, 100.000 pegunungan.
Xiao Changtian membawa Futian ke pegunungan 100.000. Xiao Changtian melihat Su Lei dan Leng Xiaoxiao serta Leng Mei yang berdiri di sampingnya. Wow, Xiao Changtian memandang Su Lei dan mengusap matanya. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah, dia buru-buru berjalan dan berdiri di depan Leng Xiaoxiao dan Leng Mei. Dia perlahan berkata pada Su Lei di depannya. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Meski aku paham kalau kamu punya hobi melesat. Tapi masih banyak gadis di pegunungan 100.000. Tidak baik bagimu melakukan ini. Lagi pula, jika kamu berlarian telanjang sendirian, itu juga akan merusak reputasi keluargamu. Pada saat ini, Su Lei sedang berguling-guling di ring interspatialnya. Mendengar perkataan Xiao Changtian, darahnya mendidih dan dia berkata kepada Xiao Changtian dengan kesal. Sudah kubilang, jika kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku berjanji akan memenggal kepalamu. Xiao Changtian mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Su Lei. Orang ini datang berlarian telanjang di sini, dan dia masih sangat percaya diri. Lalu, Xiao Changtian perlahan berkata pada Futian. Futian, usir orang ini keluar. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Futian pun menghitung jarinya. Baiklah, Tuan. Pada saat ini, Su Lei akhirnya menemukan sepotong pakaian di cincin interspatialnya. Setelah dia memakainya, tubuhnya hendak menyerang Xiao Changtian. Menurutku kamu suka berlarian telanjang. Berikan padaku. Tubuh Su Lei melayang di udara, tangannya sudah dalam posisi mengait elang. Setelah melihat wajah Xiao Changtian dengan jelas, dia seolah-olah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Wah, kenapa orang ini ada di sini? Bukankah guru mengatakan bahwa orang ini ditahan? Sebelum dia bisa berpikir jernih, Futian mengirimkan tendangan ke arah Su Lei. Bang! Tubuh Su Lei terjatuh dengan keras ke tanah. Setelah ditendang oleh Futian, Su Lei tidak merasakan kebencian apapun. Sebaliknya, dia tersenyum pada Futian dan Xiao Changtian dan berkata, Senior, itu hanya kesalahpahaman. Sebenarnya, saya kebetulan lewat. Aku akan pergi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Su Lei juga ingin berlari menuju pintu keluar pegunungan 100.000. Dia telah melakukan kesalahan baru-baru ini. Pertama, dia bertemu dengan binatang dewa seperti monyet dewa. Bukan hanya dia ditampar beberapa kali tanpa alasan, pil yang ada di tubuhnya juga diludahkan seperti permen. Pada akhirnya, dia malah melucuti pakaiannya tanpa ampun. Dan mengapa orang ini tidak mengikuti rencananya? Leng Xiaoxiao ini, dia pasti akan membunuhnya ketika dia kembali. Kemana mereka membawanya? Xiao Changtian mendengar kata-kata Su Lei dan berkata perlahan. Tunggu, berhenti. Begitu Xiao Changtian selesai berbicara, Su Lei menyadari bahwa sekelompok orang telah muncul di hadapannya. Ya dewa, bukankah ini klan beruang di Green Bull Mountain? Apakah ini pemimpin mereka, beruang hitam? Mengapa mereka semua ada di sini? Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Su Lei berhenti berpikir dan menginjak rem. Terlalu menakutkan. Sepertinya itu bukan karena mereka tidak melaksanakan rencana mereka. Kekuatan senior ini tidak lagi bisa dikatakan raksasa. Itu hanyalah gelombang besar di antara para raksasa. Binatang-binatang iblis di Green Bull Mountain jelas-jelas dibantai oleh orang lain. Kalau tidak, mengapa beruang hitam muncul di sini? Pada saat ini, Su Lei juga merasakan Xiao Changtian perlahan berjalan ke arahnya. Aliran air jernih mengalir dari sela-sela kakinya. Senior, aku benar-benar baru saja lewat. Xiao Changtian datang ke depan Su Lei. Bau apa itu? Saat ini, Xiao Changtian juga menutup hidungnya. Wah, anak ini buang air kecil dan besar di tempat. Awalnya, Xiao Changtian tidak yakin apakah Su Lei punya masalah dengan otaknya. Sekarang, sepertinya dia tidak gila. Dia hanyalah orang gila. Berlari telanjang dan buang air kecil di tempat, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Saat ini, keributan datang dari pegunungan 100.000. Kemudian, sosok Daus Dayang, Raja Surgawi Hong Yun dan yang lainnya muncul dalam pandangan Xiao Changtian. Senior, kamu kembali. Melihat Xiao Changtian, Dewa Matahari Agung menyambutnya. Kemudian, dia sepertinya mencium sesuatu yang aneh dan menutup hidungnya. Adapun Su Lei, dia sudah sangat gugup saat melihat Xiao Changtian. Dia melihat sekop dan cangkul di tangan Dewa Matahari Agung dan Raja Awan Merah.
Ini semua adalah artefak abadi bermutu tinggi. Saat dia melihat artefak surgawi ini, Sulei merasa kepalanya pusing. Dia jatuh ke tanah dan pingsan. Pingsan Sulei juga menarik perhatian semua orang yang hadir. Senior, ini. Daois Biksun memandang Sulei yang terbaring di tanah dan cairan tak dikenal di sampingnya saat dia berbicara perlahan kepadanya. Aku tidak tahu. Dia seorang psikopat. Ketika Gritsun Immortal mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia mengangguk padanya. Saya mengerti, senior. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan Raja Surgawi Awan Merah serta yang lainnya juga tiba di depan Sulei. Dia berkemas dan ingin membawanya keluar. Lalu, Xiao Changtian perlahan berkata kepada semua orang. Semua orang ada di sini. Saya keluar kali ini untuk berburu banyak binatang buas. Mari kita makan enak malam ini. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, semua orang merasa senang. Binatang buas yang disebutkan senior bukanlah binatang buas biasa. Kemudian, Xiao Changtian membawa semua orang kembali ke pulau. Setelah sampai di pulau itu, Xiao Changtian memandang Little Black dan memikirkan sesuatu. Dia perlahan-lahan mengambil tangki ikan mas dari Futian. Dia berkata perlahan pada Blackie. Xiao Hei, aku punya ikan mas di sini. Aku cukup sibuk akhir-akhir ini. Bisakah kamu membantuku mengurusnya? Baru-baru ini, dia harus menyelesaikan semua jenis misi sistem. Dan hewan-hewan kecil ini tidak bebas dari rasa khawatir. Bagaimana jika suatu hari nanti mereka dibawa pergi oleh binatang buas di pegunungan? Little Black juga merupakan binatang iblis yang baru saja memasuki sekte tersebut belum lama ini. Itu yang paling cocok untuk diberikan padanya. Naga air hitam tersenyum pada Xiao Changtian. Melihat Blackie tidak bereaksi apapun, Xiao Changtian menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam. Kemudian, dia perlahan-lahan menempatkan tangki ikan mas kecil itu ke dalam danau. Lalu, dia berjalan menuju dapur api neraka dengan puas. Ketika ikan mas kecil itu memasuki danau, Blackie segera berkata kepadanya dengan nada menyanjung. Naga leluhur senior, kamu akan menjadi bos danau ini di masa depan. Kalau dibilang ke timur, tidak ada yang berani ke barat. Jika Anda mengatakan yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Naga leluhur memasuki danau dan dengan santai menatap naga air hitam. Sayangnya, garis keturunan naga banjir hitam sangat sedikit. Kemudian, naga leluhur mengabaikan Blackie dan berenang ke dasar danau. Bab 580, dapat menghasilkan ratusan kapan saja. 1. Treasure Pill Heaven, pavilion yang tenang. Saat ini, ada dua sosok berdiri berhadapan di kedua sisi meja batu di pavilion. Seorang lelaki tua berpakaian hitam putih dengan rambut berbunga-bunga sedang merebus teh di atas meja batu. Orang ini tidak lain adalah wakil kepala Pil Pavilion, Pil Huntian. Duduk di seberangnya adalah seorang lelaki tua berkerah bintang 7 dan pakaian bergaris warna-warni. Dari pakaiannya, terlihat jelas bahwa orang ini adalah Master Arai dari One Arai Heaven, Zuo Yuanxiu. Mereka berdua sedang minum teh. Pada saat ini, seorang murid pavilion alkimia juga berlari dari luar. Tuan Pavilion, kabar buruk. Tuan Pavilion, kabar buruk. Setelah memanggil beberapa kali, murid Pil Pavilion juga datang ke depan pavilion kecil. Melihat murid-murid yang terengah-engah, jejak ketidaksenangan melintas di wajah dan Huntian. Sutu, ada apa? Beraninya kamu kehilangan tanahmu begitu gegabah. Mendengar kata-kata marah dari Pil Huntian, murid Pil Pavilion juga meredakan aura di dalam tubuhnya. Tuan Pavilion, ini buruk. Baru saja, pelat giok jiwa Sulei dan Su Yu hancur. Apa? Mendengar kata-kata Sutu, dan Huntian juga memecahkan cangkir teh di tangannya dengan keras ke atas meja batu. Sulei diutus olehnya untuk menangkap api neraka. Bagaimana dia bisa dibunuh? Di seluruh dunia manusia di surga, semua orang tahu bahwa Sulei adalah muridnya. Dia berani membunuh muridnya sendiri. Dia cukup berani. Sepertinya pihak lain tidak menganggapnya serius sama sekali. Saudara Zuo, aku minta maaf. Aku harus berangkat hari ini. Sesuatu terjadi di pavilion, jadi aku akan menanganinya. Saat ini, dan Huntian juga berkata perlahan kepada Zuo Xiuyuan. Zuo Xiuyuan juga tersenyum padanya ketika dia mendengar kata-kata Pil Sol. Surga, saudara Dan, kamu tidak perlu bersikap sopan. Tetapi jika Anda menemui masalah, apakah Anda memerlukan bantuan saya?
Ketika Pilsolsky mendengar kata-kata Zuo Xiuyuan, dia juga menangkupkan tinjunya ke arahnya. Itu bukan masalah besar. Saya hanya ingin membiarkan murid saya pergi ke Saint Spirit Sky untuk berlatih dan membantu saya mendapatkan api neraka. Saya tidak menyangka api neraka begitu berani hingga membunuh murid saya. Zuo Xiuyuan juga berdiri dari tempat duduknya saat melihat wajah muram dan Huntian. Saudara Dan, kamu tidak perlu terlalu marah. Adik laki-lakiku saat ini berada di Saint Spirit Sky. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Mendengar kata-kata lugas Zuo Xiuyuan, Pilsolheaven juga memikirkan sesuatu. Dia perlahan berkata padanya, saudaraku, karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Seorang ahli tak dikenal telah muncul di sisi api neraka. Menurut perkiraanku, itu seharusnya adalah kekuatan Kaisar Abadi setengah langkah. Kaisar Abadi setengah langkah. Dia tidak menyangka Saint Spirit Sky memiliki ahli seperti itu. Zuo Xiuyuan ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar kata-kata Pilsolheaven. Dia kemudian melanjutkan, tidak masalah, tapi kamu tahu aturan adik laki-lakiku. Mendengar perkataan Zuo Xiuyuan, dan Huntian pun mengangguk. Saudara klanku memahami aturannya. Dia tidak peduli dengan harta biasa. Saya membutuhkan 100 remaja putri. Jangan khawatir, selama Anda membantu saya menyelesaikannya. Dia, jangankan 100, aku bahkan bisa mencarikan 1000 untuknya. Hahaha. Mendengar kata-kata Pilsolsky, Zuo Xiuyuan pun tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kakak Dan, ayo terus minum teh. Mendengar kata-kata Zuo Xiuyuan, dan Huntian juga tersenyum dan perlahan berkata kepada Sutu. Sutu, perintahkan 100 remaja putri untuk bersiap. Sutu juga mengangguk ketika mendengar kata-kata Pilsolheaven dan kemudian mundur. Dan Huntian juga datang ke sisi meja batu dan terus minum teh bersama Zuo Xiuyuan. Pada saat yang sama, di dunia surgawi, di Pulau Pegunungan 100.000, meja pesta telah disiapkan. Xiao Changtian dan Great Sun Immortal juga duduk di perjamuan itu. Setiap jamuan makan diisi dengan daging semua jenis binatang iblis yaitu Xiao Changtian telah dibawa kembali dari Demon Spirit Sky. Xiao Changtian menggigit dagingnya dan mengambil cangkir anggur di atas meja. Dia berkata kepada semua orang. Sulit bagi semua orang yang hadir untuk menyelesaikan pembangunan aula utama pengadilan surgawi tepat waktu. Bersulang. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Changtian juga meminum secangkir anggur. Ketika Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya melihat Xiao Changtian meneguk secangkir anggur, mereka juga berkata kepadanya. Bersulang. Semua orang meminum segelas anggur dan memasangkannya dengan anggur dan daging di atas meja. Mereka bisa merasakan gelombang energi murni menyapu tubuh mereka. Setelah Xiao Changtian meminum secangkir anggur, dia berkata kepada yang lain, perbaikan gunung belakang akan terus sulit. Jangan khawatir, semuanya. Setelah semua orang mendengar kata-kata Xiao Changtian, mereka juga berkata kepadanya, senior, jangan khawatir. Kami pasti akan menyelesaikan misi tepat waktu. Pada saat ini, Di Wu Zeng berkata kepada Xiao Changtian, Guru, beritahu kami, bagaimana Anda mengalahkan begitu banyak binatang buas. Ya, senior, bagaimana kamu melawan? Ketika yang lain mendengar kata-kata Di Wu, mereka juga memandang Xiao Changtian dengan rasa ingin tahu. Xiao Changtian tersenyum pada mereka saat melihat ekspresi terkejut mereka. Saya tidak menggunakan metode canggih apapun. Saya baru saja menaruh bubuk obat. Ini dia, lihatlah. Sambil berbicara, Xiao Changtian mengeluarkan beberapa sachet dari cincin interspatialnya. Wow, bau ini jelas merupakan racun terkuat yang pernah saya lihat. Saya tidak menyangka senior memiliki pengetahuan mendalam tentang jalur racun. Melihat sachet senior, saya bahkan tidak tahu apa yang saya buat sebelumnya. Itu hanyalah sampah. Saat ini, Xiao Changtian juga berkata kepada semua orang. Apakah kamu menyukainya? Jika kamu menyukainya, aku bisa memberikannya kepadamu. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya juga berkata kepadanya perlahan. Senior, apakah ini pantas? Apa yang tidak cocok? Benda ini bisa dibuat menjadi 100 atau 80 potong sesuka hati. Xiao Changtian tersenyum pada Raja Surgawi Awan Merah. Itu hanyalah sekantong sederhana bubuk pemikat binatang, sesuatu yang dapat ditemukan di mana saja di dunia fana. Itu bukanlah sesuatu yang berharga. Lalu,
Xiao Changtian perlahan berkata pada Di Wuzeng. Di Wuzeng, ayo, bagikan kepada semua orang. Baiklah, Tuan. Di Wuzeng juga mendatangi Xiao Changtian dan membantunya membagikan sachet. Raja Surgawi Awan Merah dan yang lainnya mengambil bungkusan itu dan memandang Xiao Changtian dengan rasa terima kasih. Pada saat ini, suara sistem terdengar di benak Xiao Changtian. Ding dong. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah menyelesaikan misi pembangunan istana utama. Tuan rumah sekarang akan diberi hadiah sebuah buku pemahaman lengkap tentang formasi dan satu set 18 bendera. Selanjutnya, tuan rumah, tolong perbaiki hutan kecil di belakang gunung dan bangun susunan perlindungan sekte untuk sekte tersebut. Bab 581, Master Arai Pembunuh Nomor 1, 1. Alam Surgawi, 100.000 pegunungan. Di sebuah paviliun di pulau itu, sinar matahari menyinari jendela ke tempat tidur. Xiao Changtian, yang sedang tidur di tempat tidur, membuka matanya yang mengantuk. Xiao Changtian perlahan duduk di tempat tidur dan menutupi dahinya. Lalu, Xiao Changtian menggelengkan kepalanya. Dia ingat bahwa dia minum dengan Immortal Dayang dan yang lainnya tadi malam, dan kemudian dia kembali ke kamarnya. Xiao Changtian tercengang saat melihat antarmuka sistem di benaknya. Benar-benar mengungkap formasi. Kemudian, Xiao Changtian perlahan berkata dalam pikirannya. Sistem, ambil hadiahnya. Ding dong. Pesanan tuan rumah telah diterima. Hadiah akan diberikan. Silakan periksa. Bang! Saat suara sistem turun, sebuah buku kuno muncul di depan Xiao Changtian. Melihat sampul ini, Xiao Changtian tiba-tiba merasa sampulnya tampak familiar. Wah, bukankah ini solusi lengkap bahan ajarnya? Bukankah sampul kuning ini merupakan penjelasan lengkap tentang bahan ajar yang dibelinya di sekolah dasar pada kehidupan sebelumnya? Cek, ketika Xiao Changtian melihat sampulnya, dia teringat bagaimana dia tertidur di sekolah. Kemudian, dia melihat 18 bendera pada antarmuka sistem. Dia tidak akan mendapatkan 18 bendera berwarna untuk dirinya sendiri, bukan? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga mengklik 18 bendera besar dan mengeluarkannya dari tas ranselnya. Sial, benar saja, 18 bendera ini sebenarnya adalah 18 bendera. Dia mengira itu adalah semacam alat ajaib kultivator abadi. Dia melihat misi baru di antarmuka sistem. Sistem bodoh ini semakin menuntut. Saya bisa mengerti mengapa Anda mengatakan ingin membangun istana itu. Dia bahkan mengirim Senting ke tempat terpencil. Arai perlindungan sekte apa? Kuncinya adalah dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa membangunnya? Mungkinkah dia tahu trik sulap? Melihat panel sistem, suasana hati Xiao Changtian yang baik menghilang. Pada saat ini, suara Lin Ruomiao perlahan terdengar dari luar pintu. Tuan, ini waktunya bangun dan makan. Aku akan segera ke sana. Xiao Changtian menjawab pintu dan juga bersiap untuk bangun. Saya hanya bisa bertanya kepada Great Sun Immortal apakah dia mengenal penggarap abadi. Saya ingin tahu apakah para Siuxianis itu mengenakan biaya mahal. Xiao Changtian berkata sambil berjalan keluar kamar. Pada saat yang sama, di Saint Spirit Sky, Spirit Rache. Siapa kamu? Cepat dan biarkan kami keluar. Kalau tidak, ketika pemimpin klan kembali, dia pasti akan memberimu pelajaran. Di puncak bersalju ras spiritual, sekelompok murid ras spiritual memandang ke arah sesepuh berambut abu-abu di udara dan berteriak dengan marah. Awalnya, setelah Leng Xiaoxiao dan Leng Mei meninggalkan perlombaan spiritual bersama Sulei. Perlombaan spiritual juga dalam keadaan damai dan tenang. Tanpa diduga, tidak lama setelah Leng Xiaoxiao dan Leng Mei pergi, seorang lelaki tua datang dari luar. Orang tua itu berambut abu-abu, memakai kalung tengkorak, dan memegang sempoa di tangannya. Setelah tiba di perlombaan spiritual, mereka memasang lapisan susunan di luar istana mereka tanpa peringatan apapun. Itu menjebak mereka di dalam. Hahaha. Penatua di udara tertawa keras ketika dia mendengar spiritual. Kata-kata murid ras. Hahaha, leluhurmu, aku datang ke sini untuk mencari leluhurmu. Di mana pemimpin klanmu? Cepat dan biarkan dia keluar menemuiku. Dengan cara ini, Anda dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa anjing. Setelah mendengar kata-kata tetua itu, para murid ras spiritual di bawah menjadi marah. Mempermalukan ras rohku seperti ini, jika kamu punya nyali, maka lawan aku 1 lawan 1.
Segera setelah dia selesai berbicara, murid itu berubah menjadi kepulan asap dan menghilang di udara. Anda masih ingin melawan saya satu lawan satu. Cepat dan suruh pemimpin klanmu keluar. Pada saat ini, lelaki tua itu sepertinya sudah kehilangan kesabarannya dan meneriaki murid-murid ras spiritual di bawah. Melihat jiwa murid ras spiritual tersebar, murid ras spiritual lainnya juga ketakutan. Pada saat yang sama, di luar angkasa dari ras spiritual, dua seberkas cahaya bergegas mendekat. Setelah itu, Leng Xiaoxiao dan Leng Mei tiba di puncak gunung ras spiritual. Melihat lelaki tua itu di udara, wajah Leng Xiaoxiao sedikit marah. Dia berkata kepada langit, "Saya ingin tahu apakah Anda adalah kultivator dari One Zen Heaven. Mengapa kamu menyerang spirit race kami? Kamu adalah Leng Xiaoxiao dari ras spiritual, kan? Wanita yang cantik sekali." Orang tua itu memandang Leng Mei dan Leng Xiaoxiao yang baru saja tiba di puncak gunung dan berkata kepada mereka dengan cara yang jahat. Orang tua ini adalah Zuo Liuyun. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Leng Mei pun kaget. Master barisan pembunuh nomor 1 di Wan Zentian, Zuo Liuyun. Saat ini, ekspresi Leng Xiaoxiao berubah jelek. Zuo Liuyun ini dianggap terkenal kejam di dunia manusia di surga. Kekuatannya terkenal dalam menyiapkan formasi pembunuhan. Dikabarkan jika dia menyerang, semua pria di bawahnya akan mati, dan semua wanita akan menjadi tungku apinya. Sepertinya masih ada orang yang mengetahui namaku selama ini. Di udara, Zuo Liuyun perlahan mengelus jenggotnya. Tampaknya takut dengan reputasi Zuo Liuyun, Leng Mei berkata kepadanya. Zuo Liuyun, saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak sembarangan. Kami memiliki hubungan yang baik dengan senior. Jika senior mengetahui bahwa kamu berurusan dengan kami, jiwamu pasti akan tersebar. Hahaha. Zuo Liuyun tertawa terbahak-bahak di udara saat mendengar kata-kata Leng Mei. Senior, dan Anda ingin mengubah saya menjadi abu. Sejujurnya, saya datang ke sini untuk menghadapinya. Setelah Zuo Liuyun menerima perintah Zuo Xiuyuan, dia segera pergi ke Spirit Race. Setelah diucapkan oleh Leng Mei, ketertarikannya pada Xiao Changtian semakin bertambah. Melihat Zuo Liuyun tertawa terbahak-bahak, Leng Mei melanjutkan. Jika kamu terlalu meremehkan senior, aku khawatir kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Ada juga senior Divine Monkey, senior Black Tortoise, dan yang lainnya. Kamu bisa mengubahmu menjadi abu kapan saja. Ketika Zuo Liuyun mendengar perkataan Leng Mei, sosoknya melintas di udara dan langsung muncul di depan Leng Xiaoxiao dan Leng Mei. Tadinya aku akan menghabisimu di tempat. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, tiba-tiba aku berubah pikiran. Saya tiba-tiba ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan Anda miliki ketika saya membunuh senior yang Anda sebutkan dan membawanya kepada Anda. Kura-kura hitam, monyet surgawi, jika binatang surgawi ini benar-benar ada di dunia ini, saya akan tetap mundur. Tetapi dengan kekuatanmu sebagai Dewa Emas, bagaimana kamu bisa melihat teknik pihak lain? Saat dia berbicara, Zuo Liuyun menunjuk ke dahi Leng Mei. Tunggu aku kembali. Gadis kecil. Saat Leng Mei dan Leng Xiaoxiao bereaksi, sosok Zuo Liuyun sudah menghilang dari pandangan mereka. Hanya suara penuh pesona jahat yang tertinggal. Saat Zuo Liuyun pergi, para murid ras spiritual yang terjebak dalam barisan dibebaskan. Pada saat ini, Leng Xiaoxiao melihat ke arah dunia surgawi tanpa sedikit pun kekhawatiran di matanya. Berikan perintah untuk memperkuat pertahanan. Bab 582, Naga Leluhur Senior tidak memiliki hak membawa sepatu. 1. Alam surgawi, pegunungan 100.000. Di udara, ruang berfluktuasi perlahan. Lalu, sosok Zuo Liuyun perlahan muncul. Di sampingnya ada 3 pria bertopeng berjubah hitam. Tanah tandus ini cukup menarik. Melihat kabut di atas pegunungan 100.000, Zuo Liuyun berkata perlahan. Kalian bertiga, pergi dan pancing orang-orang itu dari dalam keluar. Saya akan menyiapkan susunan besar di sini. Saat Zuo Liuyun selesai berbicara, 3 pria bertopeng di belakangnya juga memberinya hormat. Dipahami. Kemudian, ketiganya berubah menjadi 3 seberkas cahaya dan terbang ke pegunungan 100.000. Tidak peduli seberapa mendalam teknik kamuflasemu, kamu tidak bisa bersembunyi dari formasi pembunuhanku. Setelah ketiga pria bertopeng memasuki Gunung Siwan, mereka perlahan-lahan maju di sepanjang jalur pegunungan.
Bang! Salah satu pria bertopeng melayangkan pukulan ke sekelilingnya, dan seekor ular raksasa yang hendak menyerang mereka ditangkap olehnya. Makhluk hidup di alam bawah sangat lemah. Bang! Setelah membunuh ular di tangan mereka, ketiga pria bertopeng itu sampai di sebuah danau. Saudara-saudara senior, saya rasa kita tidak perlu membujuk mereka kepada guru. Makhluk alam rendah ini seperti semut. Kami akan menangani mereka. Seorang pria bertopeng perlahan berkata kepada dua sosok di sampingnya. Sepanjang jalan, meskipun ada binatang buas yang menyerang, mereka semua adalah binatang iblis yang bahkan tidak bisa dianggap abadi. Mereka bisa menyelesaikannya dengan mudah. Dari penampilan semut di luar, tidak akan ada sosok yang mengesankan di sini. Tidak apa-apa jika kedua kakak laki-laki itu tidak ingin bertengkar. Aku akan menyelesaikannya. Mendengar perkataan pria bertopeng itu, dua orang lainnya pun ikut tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku akan menyerahkannya pada saudara magang junior. Saat ini, mereka juga telah sampai di tepi danau. Begitu mereka melangkah ke permukaan danau, mereka bertiga merasakan telapak kaki mereka menjadi lunak. Di sekitar mereka, banyak danau yang bergulung. Mereka terhuyung dan hampir jatuh ke dalam danau. Bang! Percikan air muncul di permukaan danau. Mengaum, mengaum, mengaum. Dengan suara gemuruh, seekor naga banjir bersisik hitam muncul di bidang penglihatan mereka. Merasakan aura yang terpancar dari naga air hitam, mereka merasakan gelombang keputusasaan. Aura naga banjir hitam berada di tingkat Raja Abadi. Selama kurun waktu tersebut, Xiao Changtian juga membuang sampah dapurnya ke danau. Dan di bawah pembersihan tanpa henti dari Xiao Hei, kekuatannya sendiri juga meningkat. Apalagi setelah naga leluhur memasuki danau, di bawah bimbingan naga leluhur, kekuatannya meningkat pesat. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketiga pria bertopeng itu belum bereaksi terhadap serangan naga air hitam. Raungan lain terdengar. Kemudian, naga leluhur yang penuh dengan keberuntungan mengerikan muncul di depan mereka. Wajah naga leluhur menampakkan cahaya ganas. Saat dia menatapnya, pria bertopeng itu merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Saat ini, pria bertopeng itu juga berkata kepada dua orang di sampingnya. Mas, kakak senior, ini, apa yang harus kita lakukan? Benar, kakak tertua, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya, itu adalah Su, naga leluhur. Melihat naga leluhur dan naga air hitam di depan mereka, kedua pria bertopeng itu sedikit takut. Saat ini, pria bertopeng yang berdiri di tengah mencoba yang terbaik untuk menenangkan kepanikannya. Tidak apa-apa, Tuan masih di luar. Meskipun mereka kuat, kita tidak perlu bertarung dengan mereka. Kita hanya perlu memancing mereka keluar. Dua pria bertopeng lainnya mengangguk ke arah pria bertopeng di tengah. Saat ini, naga air hitam tiba di depan mereka. Dari mana asal kalian? Mendengar kata-kata naga air hitam, ketiganya gemetar. Senior, kami salah jalan dan tidak sengaja masuk. Ya, senior, kami tidak sengaja masuk. Saat ini, dua pria bertopeng lainnya dengan cepat bergema. Apakah begitu? Bagaimana dengan artefak surgawi di tanganmu? Pada saat ini, suara naga banjir hitam perlahan memasuki telinga mereka. Melihat sempoa di tangan pria bertopeng di sampingnya pun menyambarnya dari tangannya. Dia melemparkannya ke dasar danau. Senior, ini adalah rasa terima kasih kami yang tulus kepada Anda. Mohon diterima. Melihat ulah pria bertopeng itu, sosok di sampingnya pun berkata padanya. Kakak senior, itulah yang baru saja saya dapatkan dari guru. Sebelum pria bertopeng itu menyelesaikan kalimatnya, dia dimelotot ke belakang. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang mesum. Bukan itu yang kamu katakan saat kamu membantai binatang buas di pegunungan tadi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menghabisi kami sendirian? Ayo, serang. Pada saat ini, suara dingin naga air hitam memasuki telinga mereka. Berlari. Setelah mendengar kata-kata naga air hitam, ketiga pria bertopeng itu berlari menuju pintu keluar pegunungan 100.000 hampir secara refleks. Bang! Ketiga pria bertopeng itu baru saja keluar beberapa langkah. Mereka merasakan gelombang tekanan menimpa mereka, dan kemudian tubuh mereka terhempas ke tanah. Bang! 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 Merasakan tekanan yang tak tertahankan pada tubuh mereka, para pria bertopeng itu berkeringat dingin. Karena kamu di sini, jangan pergi. Di udara,
suara naga air hitam meresap ke dalam jiwa mereka, menyebabkan gangguan mental. Senior, saya tahu kami bukan tandingan Anda, tetapi jika Anda ingin membunuh kami, Anda harus mempertimbangkan identitas kami. Naga air hitam mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata ketiga pria bertopeng itu. Tuan kita ada di luar. Jika kamu menyerang kami, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kekuatan guru bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Melihat naga air hitam berhenti, para pria bertopeng itu menghela nafas lega. Dia terus berbicara dengan naga air hitam. Kemudian, suara naga air hitam memasuki telinga mereka. Siapa tuanmu? Dia bahkan tidak punya hak untuk membawa sepatu naga leluhur senior. Mendengar kata-kata naga air hitam, suasana santai ketiga pria bertopeng itu naik ke tenggorokan mereka. Apa itu tadi? Lalu, sambaran petir turun dari langit. Bang! Petir menyambar ketiga pria bertopeng itu. Ketiga pria bertopeng itu langsung berubah menjadi abu, hanya menyisakan pakaian mereka di tanah. Pada saat ini, naga air hitam perlahan berkata kepada naga leluhur di belakangnya. Naga leluhur senior, penampilanku tidak buruk, kan? Hampir tidak. Terlalu banyak omong kosong. Naga leluhur memandang naga air hitam dan menjawab. Ketika naga air hitam mendengar ini, dia tersenyum konyol. Dia baru saja meningkatkan kekuatannya dan ingin memamerkannya. Pada saat ini, naga leluhur sepertinya merasakan sesuatu dan perlahan berkata kepada naga air hitam. Tuan ada di sini. Tenang saja. Bab 583, tidak masuk akal 1. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Xiao Changtian berjalan mengelilingi pulau setelah sarapan. Setelah tidak menemukan sosok immortal Dayang, dia pun berencana pergi jalan-jalan. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan Master Arai yang cocok. Xiao Changtian perlahan mendayung perahunya keluar pulau. Ia juga melihat ikan mas kecil dan naga air hitam berenang di danau. Lumayan, jauh lebih baik dari kura-kura tua dan yang lainnya. Xiao Changtian memandangi danau dan berkata perlahan. Xiao Changtian dengan cepat berjalan ketika dia melihat pakaian hitam di tanah. Dia mengambil pakaian hitam itu dari tanah. Masih ada kehangatan. Mungkinkah dia baru saja melepasnya? Xiao Changtian tiba-tiba menyadari sesuatu. Pria yang melesat itu tidak mungkin berada di sini lagi, kan? Kemudian, Xiao Changtian bergegas menuju pintu keluar pegunungan 100.000. Jika pria yang melesat ini tetap berada di sini, orang-orang di sini tidak akan bisa menjelaskannya meskipun mereka punya 10 mulut. Xiao Changtian hendak keluar ketika dia melihat ikan mas kecil berenang di sekitar danau. Baiklah, aku akan mengajakmu. Kemudian, Xiao Changtian mengeluarkan tangki ikan mas dari cincin interspatialnya. Dia meletakkan ikan mas kecil itu ke dalam tangki ikan mas di tangannya dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, di luar pegunungan 100.000. Zuo Liuyun berdiri di udara dengan sempoa besar di tangannya. Sempoa terus memancarkan berbagai warna cahaya yang berbeda. Kemudian, Zuo Liuyun mengubah gerakan tangannya dan berkata perlahan. Arai pembacaan bulan, melahap langit dan bumi, jatuh ke dalam kehidupan abadi, bangkit. Segera setelah Zuo Liuyun selesai berbicara, garis abu-abu gelap muncul di tanah di bawahnya. Garis-garis tersebut berpotongan dan terhubung, akhirnya membentuk cahaya bintang heksagonal yang sangat besar. Setelah terbentuknya susunan tersebut, awan gelap di langit melonjak ke segala arah, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Setelah melakukan semua ini, Zuo Liuyun perlahan melihat ke arah pegunungan 100.000. Formasi besar telah selesai. Selama kamu memasuki formasiku, kamu akan menjadi mainanku tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Lalu, Zuo Liuyun sepertinya merasakan sesuatu. Dengan serangkaian gerakan tangan, seluruh formasi disembunyikan di bawah tanah. Sosok Zuo Liuyun juga menghilang ke udara. Setelah beberapa saat, Xiao Changtian perlahan keluar dari pegunungan 100.000. Kemana perginya pria telanjang ini? Xiao Changtian memegang pakaian hitam di tangannya dan melihat sekeliling. Di pojok, Zuo Liuyun melihat pakaian hitam di tangan Xiao Changtian. Pembuluh darah di wajahnya menonjol. Memprovokasi. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pakaian hitam di tangan Xiao Changtian adalah pakaian muridnya? Dia masih bertanya-tanya mengapa Xiao Changtian tidak melihat muridnya ketika dia keluar. Pakaian ini muncul di tangan Xiao Changtian,
yang berarti muridnya telah dibunuh oleh orang tersebut. Matanya mengamati Xiao Changtian. Tidak ada auranya. Oh tidak, tunggu, tenang, tenang. Orang ini pasti ingin menggunakan pakaian muridnya untuk memprovokasi dia. Ini jelas merupakan pengalih perhatian. Dia masih harus menunggu sampai dia masuk ke dalam Moon Reading Arai. Pada saat itu, dia akan menjadi penguasa segalanya. Dengan pemikiran tersebut, Zuo Liuyun mengepalkan tinjunya dan menahan keinginan untuk segera keluar. Tak lama kemudian, mereka akan masuk. Tunggu, kenapa orang ini berbalik dan berjalan ke arahnya? Pada saat ini, Xiao Changtian juga sedang memeriksa sekeliling, tubuhnya perlahan bergerak maju. Tidak, mungkinkah orang ini sudah mengetahui lokasinya? Zuo Liuyun memandang Xiao Changtian yang semakin dekat dengannya. Esensi vital dalam tubuhnya melonjak, siap menyerang kapan saja. Saat ini, suara Xiao Changtian perlahan memasuki telinganya. Mungkinkah pria telanjang itu sedang bermain petak umpet dan bersembunyi? Xiao Changtian melihat pakaian hitam di tangannya dan merenung. Dikatakan bahwa orang-orang dengan cacat mental memiliki kepolosan seperti anak kecil. Mungkinkah dia sengaja melemparkan pakaian itu ke pegunungan 100.000 untuk menarik perhatiannya agar mencarinya? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berteriak kepada orang banyak. Keluarlah, aku sudah datang mencarimu. Zuo Liuyun bersembunyi di sudut. Saat ini, hatinya sudah dipenuhi amarah. Ini keterlaluan, keterlaluan, orang ini justru mempermalukannya seperti ini. Meskipun saya suka melakukan hal-hal antara pria dan wanita, kapan saya pernah berlarian telanjang? Dia sebenarnya menyebut dirinya pria yang suka menyerang. Itu sungguh tidak masuk akal. Sejak dia ditemukan, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mari kita bertempur besar. Saat ini, Zuo Liuyun juga melihat ke arah Xiao Changtian. Xiao Changtian telah mengubah arahnya dan masuk ke formasinya sendiri. Bagus, kamu berani memprovokasiku seperti ini. Jika aku tidak mengalahkanmu sampai kamu mengompol hari ini, aku tidak akan layak menyandang gelar Master Arai pembunuh pertama. Saat dia berbicara, gerakan tangan Zuo Liuyun berubah. Formasi besar muncul dari tanah di bawah kaki Xiao Changtian. Saat susunannya naik, awan gelap berkumpul di langit. Setelah itu, hembusan angin bertiup kencang. Hari ini, saya akan menunjukkan kepadamu apa itu keputusasaan. Begitu dia selesai berbicara, sempoa muncul di tangan Zuo Liuyun. Zuo Liuyun mengumpulkan esensi vitalnya dan berteriak. Membaca bulan, badai hebat. Begitu Zuo Liuyun selesai berbicara, hembusan angin disertai bila angin melesat ke arah Xiao Changtian. Saat ini, Xiao Changtian juga merasakan hembusan angin kencang datang ke arahnya. Dengan angin kencang ini, pria telanjang itu seharusnya sudah pulang. Xiao Changtian meletakkan pakaiannya di tanah dan berencana untuk kembali ke pulau. Akhir-akhir ini, cuaca berubah begitu cepat. Mungkin beberapa pengikut Siuxian sedang bertempur di dekatnya. Seperti kata pepatah, ketika makhluk abadi bertarung, manusia menderita. Lebih baik dia segera kembali ke gunung untuk menghindari bencana yang tidak perlu. Kata-kata Xiao Changtian terdengar di telinga Zuo Liuyun. Tidak masuk akal, kamu sebenarnya meremehkan Moon Reading Arai milikmu sendiri dan ingin menghancurkannya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mewujudkan keinginanmu? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tangan Zuo Liuyun terus bergerak melintasi permukaan sempoa. Kemudian, formasi di bawah kaki Xiao Changtian mulai bergerak. Sambaran petir besar muncul di atas Xiao Changtian. Ledakan, 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 suara mendesing. Xiao Changtian melihat kilatan cahaya di depannya dan melihat ke atas. Wow, bahkan petir pun ada di sini. Sepertinya badai akan datang. Dia masih merasa lebih baik kembali. Tidak baik basah kuyup. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian mempercepat langkahnya. Haha, sekarang kamu tahu bahwa kamu akan melarikan diri. Sudah terlambat. Zuo Liuyun berkata perlahan. Kemudian, dia mengarahkan petir di langit untuk menyerang Xiao Changtian. Bab 584, orang ini sangat licik. 1. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Ledakan, ledakan, ledakan. Xiao Changtian mendengarkan guntur di langit dan melihat kilatan petir. Dia mempercepat langkahnya. Kamu sebenarnya sombong sekali. Kamu bahkan tidak melakukan pertahanan apapun di depan petir iblis surgawi. Xiao Changtian tidak memiliki esensi purba yang melonjak di tubuhnya.
Dia bahkan tidak menggunakan skill pertahanan abadi. Wajah Zuo Liuyun juga sedikit galak saat dia berbicara perlahan. Orang ini sebenarnya meremehkannya. Suara mendesing. Di udara, sambaran petir juga menyambar Xiao Changtian. Pergi ke neraka. Xiao Changtian masih tidak bereaksi dan terus berjalan. Zuo Liuyun berteriak lagi. Petir iblis surgawi langsung tiba di atas kepala Xiao Changtian. Pada saat ini, cahaya keemasan bersinar di tangki ikan mas di tangan Xiao Changtian. Suara mendesing. Sebelum petir iblis surgawi menghantam Xiao Changtian, petir itu menghilang di udara. Apa? Zuo Liuyun memandang Xiao Changtian, yang tidak terluka sama sekali, dan petir iblis surgawi yang menghilang ke udara. Pupil matanya melebar saat dia berkata dengan kaget. Tidak mungkin, tidak mungkin. Arai pembacaan bulan adalah susunan pembunuhannya yang terkenal. Selama bertahun-tahun, entah berapa banyak ahli yang terlibat di dalamnya. Mengapa petir iblis surgawi menyambar tubuh Xiao Changtian seolah-olah petir itu tidak pernah menyerangnya? Itu pasti tabir asap. Pasti seperti ini. Zuo Liuyun menekan rasa panik di hatinya dan menggelengkan kepalanya. Orang ini harus menekan luka di tubuhnya untuk membuatku merasa takut. Hanya dengan begitu kita bisa melarikan diri ke pegunungan. Setelah memikirkannya dengan matang, sudut mulut Zuo Liuyun melengkung menjadi senyuman. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri? Biarkan aku menghancurkan kamuflasemu. Saat dia berbicara, Zuo Liuyun mengeluarkan kotak giok dari cincin interspatialnya. Dia perlahan membuka kotak giok itu, dan seekor laba-laba perlahan merangkak keluar. Begitu laba-laba itu muncul, ia menggigit lengan Zuo Liuyun dan mulai melahap dagingnya. Saya tidak berencana menggunakan harta ini pada awalnya, tetapi Anda memaksa saya untuk melakukannya. Melihat laba-laba di tangannya, Zuo Liuyun berkata perlahan. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk membeli laba-laba racun es ini di pelelangan. Dia awalnya berencana menggunakannya sebagai kartu truf ketika dia menghadapi bahaya. Selama racun laba-laba racun es meresap ke dalam tubuh, esensi sebenarnya di dalam tubuh perlahan akan membeku. Akhirnya, penyakit itu menyebar ke seluruh organ di tubuhnya dan dia meninggal dalam kesakitan. Pergilah, sayangku. Zuo Liuyun menyaksikan laba-laba racun es menyerap esensi vital dalam jumlah yang hampir sama dengan daging dan darahnya. Dia mengendalikannya untuk merangkak menuju Xiao Changtian. Di bawah kendali Zuo Liuyun, laba-laba racun es dengan cepat tiba di samping Xiao Changtian. Dia menaiki sepatunya ke leher Xiao Changtian. Sayang kecil, buka penyamarannya untukku. Gerakan tangan Zuo Liuyun berubah saat dia melihat laba-laba racun es merangkak ke leher Changtian. Dia mulai mengendalikan laba-laba racun untuk melepaskan racun ke tubuh Xiao Changtian. Saat ini, Xiao Changtian, yang sedang bergegas, merasakan gatal di lehernya. Xiao Changtian menamparkan lehernya sendiri. Dari mana datangnya laba-laba ini? Menyebalkan sekali. Melihat laba-laba racun es di telapak tangannya, Xiao Changtian mengutuk. Kemudian, dia melemparkan laba-laba racun es itu ke tanah dan menginjaknya beberapa kali. Meskipun mereka tinggal di pegunungan 100.000 yang terpencil, tidak banyak petani yang mengganggu mereka. Namun, ada juga sisi negatifnya. Ada berbagai jenis binatang buas dan serangga di gunung. Benar-benar mustahil untuk dilawan. Siapa yang tahu kapan itu akan naik ke tubuh Anda? Zuo Liuyun, yang bersembunyi di sudut, tercengang. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa Xiao Changtian tidak menggunakan trik apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan serangan petir iblis surgawi. Pada saat ini, Zuo Liuyun merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Keringat dingin terus mengucur di keningnya. Mengabaikan serangan balik dari membunuh Ichi Poison Spider, Zuo Liuyun juga melarikan diri ke belakang. Dia selalu meremehkan kekuatan orang itu. Dia masih harus membuat rencana yang baik untuk menghadapinya. Suara mendesing. Zuo Liuyun tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan semua esensi vital dalam tubuhnya untuk berlari ke kejauhan. Dia berhenti di puncak gunung, terengah-engah. Setelah memastikan Xiao Changtian tidak mengejarnya, dia menghela nafas lega. Itu benar. Dengan penghinaan orang itu terhadapnya, dia tidak akan mengejarnya. Pada saat ini, Zuo Liuyun merasa bahwa Xiao Changtian telah meremehkannya, dan itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Tidak lama setelah berhenti di puncak gunung, cahaya keemasan mengikuti dari belakang. Melihat cahaya keemasan ini,
saraf di seluruh tubuh Liu Yun kiri menjadi sangat gugup. Siapa ini? Tunjukkan diri Anda apakah Anda memiliki kemampuan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara keras terdengar dari langit di atas Zuo Liu Yun. Sosok naga leluhur samar-samar terlihat di awan. Kamu, naga bodoh Xiao Hei itu, benar. Kamu tidak berhak menemuiku. Di udara, suara agung naga leluhur perlahan memasuki telinga Zuo Liu Yun. Keluar, keluar. Mendengar suara ini, mata Zuo Liu Yun terus mengamati sekeliling. Hatinya juga sangat ketakutan. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa merasakan lokasi pihak lain. Karena kamu berani menyerang guru, kamu seharusnya memikirkan nasibmu sendiri. Suara naga leluhur terdengar lagi. Cetakan telapak tangan emas dengan takdir yang mengerikan perlahan mengembun di udara. Mengaum, jejak telapak tangan emas terbentuk dan menyerangnya dengan auman naga. Pada saat yang sama, Xiao Changtian kembali ke pulau di pegunungan 100.000. Melihat tangki ikan emas di tangannya, dia perlahan berkata, "Kembalilah ke danaumu dulu." Saat dia berbicara, Xiao Changtian juga menempatkan naga leluhur kembali ke dalam danau. Di puncak gunung, Zuo Liu Yun melihat cetakan telapak tangan emas di depannya. Matanya dipenuhi keengganan dan keputusasaan. Suara mendesing. Cetakan telapak tangan emas muncul di hadapan Zuo Liu Yun dan berubah menjadi cahaya bintang emas sebelum menghilang. Zuo Liu Yun perlahan-lahan meletakkan tangannya yang menutupi wajahnya. Dia tidak mati. Dia segera memeriksa kondisi tubuhnya. Tiba-tiba, Zuo Liu Yun merasa dia akan mati. Kemudian, seolah sedang memikirkan sesuatu, dia juga memukul batu besar di sampingnya dengan telapak tangannya. Aku sebenarnya dipermainkan olehnya. Jika orang itu bisa menggunakan serangan itu sekarang, mengapa dia membiarkanku pergi? Jadi inilah kamuflase yang sebenarnya. Orang ini sangat licik. Saat dia berbicara, Zuo Liu Yun juga sangat marah. Melihat ke arah pegunungan 100.000, wajahnya dipenuhi keengganan. Setelah melontarkan pukulan berat, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan lari ke kejauhan. Bab 585, tentu saja aku memanfaatkan kalian untuk balas dendam. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Saat Xiao Changtian menuangkan Zulong ke dalam danau, Zulong memandang Xiao Changtian dengan kebencian. Dia hampir membunuh orang itu sekarang. Mengapa guru menyelamatkan nyawanya? Setelah Xiao Changtian menempatkan naga leluhur ke dalam danau, dia bisa merasakan kebencian di matanya. Dia juga berkata kepadanya dengan malu, "Aku akan membawamu keluar lain kali. Itu saja untuk hari ini." Dilihat dari cuaca, kemungkinan akan terjadi badai. Xiao Changtian berpikir lebih baik dia tinggal di pulau itu. Naga leluhur berenang ke dasar danau setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian. Ternyata guru berencana untuk menghadapinya secara pribadi lain kali. Di saat yang sama, di sisi lain, setelah Zuo Liu Yun meninggalkan alam surgawi, dia sekali lagi datang ke wilayah ras spiritual. Siapa ini? Setelah invasi Zuo Liu Yun, ras roh jelas telah memperkuat pertahanan mereka di bawah perintah Leng Xiaoxiao. Bunuh! Murid ras spiritual itu berteriak pada sosok hitam di udara. Minggir! Hambatan yang dialami para murid ras spiritual tidak ada artinya bagi Zuo Liu Yun. Dengan lambaian lengan bajunya, sebilah cahaya spiritual menghancurkan garis pertahanan yang dibuat oleh para murid ras spiritual. Di puncak gunung es milik ras spiritual, para murid ras spiritual berteriak kesakitan. Leng Xiaoxiao dan Leng Mei juga keluar dari aula ketika mereka merasakan perubahan di luar. Melihat bayangan hitam di udara, katanya, "Zuo Liu Yun." Suara mendesing. Tak lama kemudian, sosok Zuo Liu Yun mendarat di depan Leng Xiaoxiao dan Leng Mei. Zuo Liu Yun, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Leng Mei memandang Zuo Liu Yun di depannya dan berkata perlahan padanya. "Kamu di sini untuk apa?" "Tentu saja, aku di sini untuk memanfaatkanmu untuk membalas dendam." Saat dia berbicara, Zuo Liu Yun memperlihatkan senyuman jahat. Sempoa muncul di tangannya, dan seberkas cahaya pelangi tersebar di seluruh gunung es ras spiritual. Kemudian, susunan besar menyelimuti seluruh gunung es ras spiritual. "Zuo Liu Yun, apa maksudmu?" Wajah Leng Xiaoxiao menjadi dingin ketika dia melihat susunan yang menyelimuti ras spiritual. "Kakak, lelaki tua ini pasti tidak mampu mengalahkan senior dan melarikan diri. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya."
Es palem. Leng Mei berteriak sambil melihat ke arah Zuo Liuyun yang berada di udara. Kemudian, cetakan telapak tangan sedingin es terbentuk di udara dan menyerang Zuo Liuyun. Zuo Liuyun sangat marah ketika mendengar Leng Mei mengatakan bahwa dia telah melarikan diri. Gerakan tangannya berubah, dan pedang besar berwarna abu-abu terbentuk di udara. Bang! Pedang abu-abu raksasa itu mematahkan pohon es raksasa dan mengenai Leng Mei. Engah! Ketika Leng Mei terkena pedang besar abu-abu, dia juga memuntahkan seteguk darah ke tanah. Suara mendesing. Kemudian, Leng Mei merasakan kekuatan isap turun ke tubuhnya. Tubuhnya tanpa sadar jatuh ke tangan Zuo Liuyun. Orang yang luar biasa. Sayangnya, dia sedikit keras kepala. Menurutmu apa yang akan dipikirkan para murid jika aku menghukum mereka di depan mereka? Lagi pula, kamu tahu hobiku. Saat dia berbicara, Zuo Liuyun mengungkapkan senyuman sedih. Lalu, dia tiba-tiba mengubah kekuatan di tangannya. Bang! Pakaian Leng Mei hancur di udara. Zuo Liuyun, lepaskan adikku. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di udara, beberapa pedang es mengembun di sekitar Leng Xiaoxiao. Kemudian, dia menembus langit dan menyerang Zuo Liuyun. Merasakan serangan Leng Xiaoxiao, Zuo Liuyun melemparkan jimat dingin di tangannya ke arahnya. Melihat Leng Mei hendak bertabrakan dengan pedang es, Leng Xiaoxiao dengan cepat menarik keterampilan abadinya. Dia menangkap Leng Mei dan menatap Zuo Liuyun dengan dingin. Adik perempuan, kamu baik-baik saja. Leng Mei juga memandang Zuo Liuyun dengan dingin dan menggelengkan kepalanya ke arah Leng Xiaoxiao. 6. Zuo Liuyun merasakan tatapan mereka dan perlahan berkata kepada mereka. Sangat disayangkan jika menggunakan tungku yang bagus secara paksa. Karena teknik budidayanya, jika Zuo Liuyun memaksa Leng Mei dan Leng Xiaoxiao menjadi wadah budidayanya. Efek dari kultivasi mereka akan sangat berkurang, jadi Zuo Liuyun bermaksud membuat mereka putus asa. Perhatikan baik-baik kakimu dan jaga murid-muridmu. Adapun seniormu, aku akan membunuhnya di depanmu. Memikirkan Xiao Changtian, Zuo Liuyun sangat marah. Lalu, dia melambaikan tangannya dan bayangan hitam muncul di samping Zuo Liuyun. Menguasai. Saat bayangan hitam muncul, ia membungkuk ke arah Zuo Liuyun. Dia adalah murid keempat dan terakhir Zuo Liuyun. Zuo Liuyun telah memintanya untuk mengawasi Leng Xiaoxiao dan yang lainnya ketika mereka dalam perjalanan menuju pegunungan 100.000. Melihat bayangan hitam ini, ekspresi Leng Xiaoxiao dan Leng Mei menjadi semakin dingin. Ternyata mereka selalu diawasi. Pada saat ini, serangkaian teriakan datang dari bawah lagi. Leng Xiaoxiao dan Leng Mei melihat ke bawah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, beberapa murid ras spiritual meninggal di tempat setelah mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Zuo Liuyun, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Leng Xiaoxiao memandang Zuo Liuyun yang berada di udara, dan beberapa tombak es muncul di sampingnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tombak es menghantam formasi, tapi tidak bisa menembusnya. Ini adalah arai pemakan jiwa. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhmu. Tapi itu bisa melukai jiwamu, membuat jiwamu serasa digigit ribuan serangga. Saat dia berbicara, Zuo Liuyun menyerahkan kartu undangan berwarna merah kepada bayangan hitam di sampingnya. Undangan pertempuran ini milik orang yang kamu bawa ke alam surgawi. Suruh dia datang ke sini untuk duel hidup dan mati. Ketika bayangan hitam itu mendengar kata-kata Zuo Liuyun, dia menangkupkan tinjunya dengan hormat. Lalu, sosoknya menghilang ke udara. Zuo Liuyun menatap kedua gadis itu dan tersenyum. Kalian sebaiknya berdoa agar senior datang dan menyelamatkan kalian. Jika kamu ingin menyerah padaku, aku tidak akan menolak. Hahaha. Saat ini, Zuo Liuyun tertawa terbahak-bahak. Ketika dia datang ke perlombaan spiritual, dia sudah mengerti. Di pegunungan 100.000, orang itu menduduki wilayahnya dan menggunakan tabir asap untuk melawannya. Itu telah memblokir petir iblis surgawi miliknya, tapi itu tidak menyebabkan bahaya apapun padanya, kamu. Ini berarti pertahanan orang tersebut sedikit lebih kuat, namun serangannya tidak. Tapi selama dia datang ke ras spiritual, dia akan kehilangan keunggulan geografisnya, dan arai pemakan jiwa miliknya adalah arai yang melahap jiwa. Dia ingin melihat bagaimana dia akan melawannya. Orang-orang di dunia ini yang bisa mengolok-oloknya masih belum bergerak.
Leng Xiaoxiao dan Leng Mei memandang Zuo Liuyun di udara dan merasakan sakit yang menusuk di jiwa mereka. Dia kemudian berteriak pada murid-murid ras spiritual di bawah. Semuanya, jangan takut. Kumpulkan esensi sejatimu untuk melindungi jiwamu. Bab 586, jika Anda tidak peduli tentang kebajikan bela diri, saya pikir guru Anda bukan orang baik. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Setelah menerima perintah Zuo Liuyun, bayangan hitam itu dengan cepat tiba di alam surgawi. Melihat pegunungan 100.000 di depannya, bayangan hitam perlahan masuk. Pada saat yang sama, di pulau itu, Xiao Changtian dan Great Sun Immortal sedang minum teh dan mengobrol di meja kayu. Dayang yang sempurna, apakah Anda tahu ada master formasi yang bisa mengatur formasi? Xiao Changtian memegang cangkir teh di tangannya dan berkata perlahan kepada Dewa Matahari Agung di seberangnya. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga tercengang. Ada banyak kultivator di benua Tian Yuan yang mengembangkan berbagai jalur. Namun, tidak ada seorang pun yang sangat kuat dalam budidaya formasi susunan. Dengan pemikiran ini, Dewa Matahari Agung berkata kepada Xiao Changtian perlahan. Senior, kenapa kamu tidak mencari Nona Leng? Mungkin dia punya jawaban yang Anda inginkan. Pada saat ini, Great Sun Immortal juga mengungkapkan pikirannya dengan jujur. Xiao Changtian mengangguk padanya. Nona Leng adalah penduduk setempat. Mungkin dia punya beberapa informasi tentang Master Arai lokal. Matahari Agung Abadi, terima kasih. Xiao Changtian bangkit dan bersiap. Sambil membawa keranjang bambunya, Xiao Changtian berjalan ke tepi danau. Aku berjanji akan mengajakmu keluar terakhir kali. Xiao Changtian menempatkan Zulong di akuarium ikan mas dan hendak bangun. Selesaikan misi sistem sesegera mungkin dan jadilah tak terkalahkan di dunia kultivasi. Pada saat ini, bayangan hitam juga berkeliaran di pegunungan 100.000. Setelah dengan santai berurusan dengan beberapa binatang buas di lembah, bayangan hitam itu menunjukkan senyuman dingin. Orang-orang di alam bawah benar-benar seperti semut. Saya tidak tahu bagaimana Anda menarik perhatian guru. Saat dia berbicara, bayangan hitam itu terus bergerak maju dan sampai di sebuah danau. Bayangan hitam itu menyipitkan matanya saat melihat perahu mendekati danau. Kemudian, Xiao Changtian turun dari perahu. Saat dia melihat bayangan hitam, Xiao Changtian perlahan berkata padanya. Dan Anda, bayangan hitam itu mengalihkan pandangannya ke Xiao Changtian, lalu perlahan berkata padanya. Apakah kamu pemilik pulau ini? Pemilik pulau itu. Apakah dia masih dianggap pelacur? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian berkata kepada bayangan hitam. Tidak juga, tapi kamu bisa mencariku jika kamu butuh sesuatu. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, bayangan hitam itu memandangnya dengan jijik. Memang benar, dengan kekuatanmu, sepertinya tidak seperti itu. Kemudian, bayangan hitam itu mengeluarkan kartu undangan berwarna merah dari sakunya. Setelah melemparkannya ke Xiao Changtian, dia berkata perlahan. Ambil ini. Xiao Changtian mengambil kartu undangan merah dari bayangan hitam dan melihat dua kata di atasnya. Undangan pertempuran. Pada saat ini, suara bayangan hitam perlahan terdengar. Tuanku telah mengirimimu tantangan. Perlombaan spiritual akan bertarung di gunung es, terlepas dari hidup atau mati. Xiao Changtian tercengang saat mendengar kata-kata bayangan hitam itu. Sejak dia datang ke dunia kultivasi, dia belum pernah melihat undangan berperang. Dikatakan bahwa ketika para pengikut Xiuxian bertempur, mereka tidak akan memiliki aturan seperti itu. Mereka semua adalah tipe orang yang akan melakukannya saat mereka bertemu. Hari ini, orang ini datang untuk mengiriminya undangan berperang. Dia mungkin hanya manusia biasa. Mungkinkah dia menyukai pegunungan 100.000 seperti dia? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berkata pada bayangan hitam. Kembalilah dan beritahu tuanmu untuk tidak datang. Kamu bukan tandinganku. Meskipun ia bukan seorang kultivator, namun seni bela dirinya telah dilatih secara sistematis. Itu sudah berada di ranah kesuksesan besar. Di antara manusia, dia dianggap mampu bertarung. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, bayangan hitam itu mengerutkan kening. Sungguh nada yang arogan dari seorang manusia biasa. Izinkan saya memberinya pelajaran atas nama guru. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia muncul di depan Xiao Changtian, melayangkan pukulan ke arahnya. Bayangan hitam mengendalikan kekuatan pukulan ini,
meski tidak akan membunuh Xiao Changtian. Namun, hal itu juga bisa melumpuhkannya. Hari ini, dia akan menunjukkan kepadanya siapa yang tidak mampu disinggung oleh manusia biasa seperti permainan itu. Xiao Changtian tersenyum saat melihat tinju bayangan hitam itu. Dia perlahan mengangkat lengannya dan memegang tinju bayangan hitam itu di tangannya. Apa itu tadi? Bayangan hitam itu terkejut saat melihat Xiao Changtian menangkap tinjunya. Kemudian, Xiao Changtian mendorongnya dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Aku sudah memberitahumu, tapi kamu masih tidak percaya padaku. Xiao Changtian tersenyum melihat bayangan hitam itu. Dengan seni bela dirimu, lebih baik berlatih beberapa tahun sebelum kembali. Saat berbicara, Xiao Changtian juga berniat untuk pergi. Dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untuk mereka. Kamu mendekati kematian. Bayangan hitam itu menatap punggung Xiao Changtian saat dia pergi. Matanya merah. Manusia biasa berani mempermalukannya seperti ini. Lalu, dia mengeluarkan pisau pendek dan menyerang Xiao Changtian. Aku akan membiarkanmu merasakan pedang pembunuh dewa. Ini adalah senjata hidupnya. Kali ini, bayangan hitam tidak bisa menahannya. Suara mendesing. Pedang pembunuh dewa hendak menghubunginya. Xiao Changtian tiba-tiba berbalik dan memblokirnya dengan dua jari. Melihat bayangan hitam di tanah, ada sedikit kemarahan di wajahnya. Jika bukan karena seni bela dirinya, dia mungkin sudah mati sekarang. Xiao Changtian berjalan ke sisi bayangan hitam dan menginjaknya. Anda harus mengikuti aturan saat sparring. Menurutku tuanmu bukan orang baik. Awalnya aku tidak ingin pergi, tapi sekarang aku ingin melihat siapa yang mengajar murid kejam sepertimu. Bayangan hitam itu diinjak oleh Xiao Changtian dan ingin melawan. Namun, dia menemukan bahwa tubuhnya sedang ditekan oleh kekuatan yang sangat besar, dan basis budidayanya telah dihancurkan oleh kaki Xiao Changtian. Anda, melihat Xiao Changtian, bayangan hitam itu juga memiliki ekspresi garang di wajahnya. Lalu, dia pingsan di tempat. Pada saat itu, Jiang Beichen dan Futian, yang merasakan keributan itu, bergegas mendekat. Melihat bayangan hitam di bawah kaki Xiao Changtian, Jiang Beichen dan yang lainnya berkata kepada Xiao Changtian. Tuan, apa yang terjadi? Orang ini tidak menggunakan kebajikan bela diri untuk mengirim undangan pertempuran dan bahkan menyerang saya secara diam-diam. Melihat bayangan hitam itu, amarah Xiao Changtian sepertinya tak kunjung mereda. Lalu, dia dengan santai melemparkan pembunuh dewa itu ke tanah. Pengerjaan senjata ini juga kurang bagus. Jiang Beichen dan yang lainnya juga sangat marah setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian. Tuan, faksi mana itu? Aku akan pergi dan menghancurkan mereka. Itu benar, Guru. Siapa ini? Kami, saudara senior dan junior akan pergi dan menghancurkannya. Melihat ekspresi marah Jiang Beichen dan yang lainnya, Xiao Changtian melambaikan tangannya ke arah mereka. Tuan bisa menyelesaikannya sendiri. Murid-muridnya belum pernah melihat banyak pertempuran dan pembunuhan. Akan sangat buruk jika mereka melihat darah. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Jiang Beichen dan yang lainnya terus bertahan. Tuan, ayo kita pergi. Ya, ayo kita pergi. Bab 587, Senior, ini, garis bawah L. Langit Roh Suci, puncak es dari ras roh. Dalam arai pemakan jiwa, Leng Xiaoxiao memandang Leng Mei di samping dengan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Adik perempuan, apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Wajah Leng Mei sedikit pucat saat ini. Ketika dia mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao, dia juga menjawabnya dengan lemah. Kakak, aku baik-baik saja. Anda harus melihat ras spiritual lainnya. Murid, sejak mereka terjebak dalam arai pemakan jiwa ini, sang spiritual. Para murid ras telah bertarung sampai mati. Namun karena tingkat kultivasi mereka relatif tinggi, mereka masih bisa melindungi jiwa mereka dari kerusakan. Namun, murid ras spiritual lainnya berbeda. Mereka sudah melakukannya. Dalam keadaan menyesal, beberapa murid yang sedikit lebih lemah telah jatuh ke tanah dan berada di ambang kematian. Setelah mendengar kata-kata Leng Mei, Leng Xiaoxiao melihat sekeliling ke arah murid-murid ras spiritual di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mentransfer esensi purba ke Leng Mei. Kakak, apa yang kamu lakukan? Anda tidak akan bisa bertahan seperti ini.
Leng Mei merasakan esensi sejati mengalir ke dalam tubuhnya dan berkata perlahan kepada Leng Xiaoxiao. Ketika Leng Xiaoxiao mendengar kata-kata Leng Mei, dia juga tersenyum padanya. Tidak apa-apa, tingkat kultivasi saudari lebih tinggi dari milikmu, jadi dia masih bisa bertahan selama pada saat yang sama, dia melihat murid-murid ras spiritual yang menderita di sekitarnya. Esensi sejati Leng Xiaoxiao melonjak keluar dari tubuhnya saat dia membuat gerakan rumit dengan tangannya. Murid dari ras spiritual, jangan cemas. Bersiaplah untuk menerima esensi sejatiku. Begitu dia selesai berbicara, esensi sejati keluar dari tubuh Leng Xiaoxiao. Pada saat yang sama, itu disuntikkan ke tubuh murid roh lainnya. Dengan bantuan Leng Xiaoxiao, situasi murid-murid ras spiritual lainnya membaik. Kepala keluarga, melihat wajah pucat Leng Xiaoxiao, murid-murid ras spiritual lainnya memandangnya dengan air mata berlinang. Di udara, Zuo Liuyun melihat tindakan Leng Xiaoxiao dan tidak menghentikannya. Anda mungkin tidak bisa melindungi diri sendiri, tapi Anda masih mengkhawatirkan orang lain. Ini benar-benar konyol. Zuo Liuyun meliriknya dengan acuh tak acuh dan terus beristirahat di udara dengan mata terpejam. Di samping Leng Xiaoxiao, Leng Mei memandangnya dan mencoba menyuntikkan ki sejati ke dalam tubuhnya. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak bisa menahan diri. Merasakan tindakan Leng Mei, Leng Xiaoxiao berteriak padanya. Kakak, tidak apa-apa. Senior akan segera datang. Hai, mendengar perkataan Leng Mei, Leng Xiaoxiao pun menghela nafas. Sejak adik perempuannya pergi ke dunia surgawi, dia mempunyai pemikiran lain. Hanya saja mereka telah membawa masalah bagi senior beberapa kali berturut-turut. Sulit untuk mengatakan apakah senior akan datang atau tidak. Mendengar desahan Leng Xiaoxiao, Leng Mei terus berbicara dengannya, kakak, jangan khawatir. Senior sangat kuat, mengalahkan orang tua itu tidak akan menjadi masalah. Mendengar kata-kata Leng Mei, Leng Xiaoxiao mengangguk padanya. Adik, saya juga yakin senior bisa mengalahkan Zuo Liuyun. Namun, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saudari, sebelum Leng Xiaoxiao menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Leng Mei. Kemudian, Leng Mei sepertinya melihat sesuatu. Dia menunjuk ke depan dengan senyuman di wajahnya. Kakak, lihat ke sana. Senior ada di sini, senior ada di sini. Mendengar suara gembira Leng Mei, Leng Xiaoxiao juga melihat ke arah ujung jarinya. Itu memang senior. Senior ada di sini. Senior ada di sini untuk menyelamatkan ras spiritual kita. Leng Xiaoxiao bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan harapan. Awalnya, dia berencana menyuruh Leng Mei melarikan diri jika dia tidak bisa bertahan. Kedatangan Xiao Changtian kali ini niscaya memberinya harapan yang tak ada habisnya. Dia harus membayar senior dengan benar. Pada saat ini, Xiao Changtian dan Jiang Beichen perlahan muncul di tangga gunung es. Ketika mereka mendengar bahwa mereka diserang, mereka bersikeras untuk datang. Untuk membantu. Xiao Changtian benar-benar tidak bisa membujuk mereka, jadi dia mundur selangkah. Jiang Beichen mewakili para murid untuk membantu Xiao Changtian. Di bahu Jiang Beichen ada sebuah sosok. Xiao Changtian dan Jiang Beichen perlahan-lahan tiba di puncak es ras spiritual. Zuo Liuyun, yang berada di udara, perlahan membuka matanya. Kamu akhirnya sampai di sini. Kali ini, aku akan membuatmu membayar kembali semua penghinaan yang telah kamu berikan padaku. Saat dia mengatakan itu, sosok Zuo Liuyun melintas dan dia perlahan mendarat di puncak es. Dia melihat kedua sosok yang secara bertahap menjadi lebih jelas, dan kemudian dia melihat bayangan hitam di bahu Jiang Beichen. Brengsek, Zuo Liuyun mengepalkan tangannya erat-erat saat gelombang kemarahan melonjak di dalam hatinya. Orang ini sebenarnya telah membunuh murid terakhirnya. Tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Suara mendesing. Zuo Liuyun menghela napas perlahan. Dia tidak terburu-buru melawan Xiao Changtian. Selama dia memasuki arai pemakan jiwa, dia perlahan akan menyiksanya. Ketika Xiao Changtian melangkah ke puncak gunung, dia melihat Leng Xiaoxiao dan yang lainnya terjebak dalam arai pemakan jiwa. Bukankah itu Nona Leng? Mengapa kamu di sini? Xiao Changtian melihat Leng Xiaoxiao dan Leng Mei dan melambai pada mereka. Awalnya, dia juga akan mencarinya. Sekarang, sepertinya perjalanannya membunuh dua burung dengan satu batu. Dalam formasi,
Leng Mei melihat Xiao Changtian melambai ke arah mereka dan senyuman muncul di wajahnya. Senior, ini formasi pemakan jiwa. Hati-hati. Zuo Liuyun melihat Leng Mei meneriaki Xiao Changtian dan mencibir. Gerakan tangannya berubah, dan susunannya mengisolasi semua suara. Suara Leng Mei tidak terdengar sama sekali. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kecepatan arai pemakan jiwa. Pada saat itu, Leng Xiaoxiao dan yang lainnya merasakan kekuatan yang lebih kuat menstimulasi jiwa mereka. Di luar formasi, Xiao Changtian hanya bisa melihat tangan dan kaki Leng Mei menari. Namun, dia tidak mendengar apa yang dikatakannya. Lupakan saja, aku akan berjalan dan berbicara dengan mereka. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian membawa Jiang Beichen langsung ke formasi pemakan jiwa. Senior, hati-hati. Ada formasi. Leng Mei melihat Xiao Changtian tidak menanggapi pengingatnya dan terus berteriak. Adik perempuan, tidak ada gunanya. Zuo Liuyun telah mengisolasi suara kami. Saat ini, Leng Xiaoxiao juga merasakan ada yang tidak beres dan berkata kepada Leng Mei. Setelah mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao, Leng Mei juga menjadi sedikit cemas. Jika Xiao Changtian terjebak setelah memasuki arai, akan sulit untuk memecahkan arai tersebut. Bagaimanapun, menghancurkan formasi di luar pasti lebih mudah daripada menghancurkannya di dalam. Ayolah, kursi ini pasti akan membuat jiwamu terbang dan keluar asap kali ini. Melihat Xiao Changtian semakin dekat dengan formasi pemakan jiwa, Zuo Liuyun tersenyum. Sepertinya tebakannya benar, bahkan formasi susunannya tidak dapat dilihat. Serangan orang ini sebelumnya terhadapnya hanyalah sebuah gertakan. Kemudian, Xiao Changtian perlahan memasuki formasi pemakan jiwa.